Cek, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz dan ustazat, hadirin dan hadirat, ringkasan kitab yang kemarin adalah bahwa di planningnya Yahudi Israel, mereka ingin melemahkan generasi Islam khususnya Timur Tengah, terlebih khusus lagi warga Palestina, dan di akhir bab dikhususkan lagi warga Gaza, Ad-Dhifah Al-Gharbiyah. Sampai seperti itu disebutkan oleh Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Ringkasnya, sebelum nanti kita masuk kitab yang kedua adalah limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa kaum muslimin runtuh dan umat-umat selain mereka bangkit gitu. Jadi kembali kitab yang kemarin, ringkasnya adalah salah satu cara yang mereka ingin hadirkan. Sebenarnya saat saya ulang baca kitab ini ternyata lebih kental kurikulumnya di Palestina itu dengan kurikulum yang sudah didesain sama Israel. Contoh misalnya menghapus ilmu-ilmu adab Arabi. Adab Arabi itu tentang syair-syair yang isinya kemuliaan gitu. Kan orang Arab tuh masyhurnya dengan syair-syairnya. Satu syair saja bisa ngeluarin semua orang Arab ke medan jihad. Satu syair saja. Kekuatan orang Arab tuh begitu. Ingin menyampaikan tentang tema zakat, wakaf, satu syair. Maka besok Ustadz Hendra harus datangkan dengan satu syair. Biar keluar. Itu Arab itu. Luar biasanya tema pendidikan syair. Dikenalkan dengan syair-syair yang memang memberikan semangat dan seterusnya. Itu dihapus. Nggak ada lagi pelajaran-pelajaran syair. Yang ada pelajaran syair itu nggak dihapus, tapi isinya yang dihapus. Isinya menjadi hal-hal membahas hal-hal yang tidak ada nilainya. Gitu. Syair masih ada, tapi isinya yang dihilangkan gitu. Kemudian yang kedua, menjauhkan dari bahasa Arab, baik secara pikiran maupun aplikasi. Itu kalimatnya gitu. Fikron wa amalan. Menghapus bahasa Arab secara fikran wa amalan. Fikran itu emang cara orang berpikir saat belajar bahasa Arab tuh indah luar biasa. Orang yang belajar ilmu balaghah, kemudian baca Quran, mereka akan menangis terseduk-seduk gitu. Karena memahami ilmu balaghah bahasa Arab, sehingga saat baca Quran paham. Kita ini boro-boro belajar balaghah, nahu sorof aja masih gimana gitu kan. Jadi baca Quran apa nih artinya gitu. Nggak ada rasa. Itulah yang ingin diambil sama orang Yahudi, rasa di bahasa Arab itu. Sehingga mereka menghapus pelajaran bahasa Arab secara aplikasi dan secara pikiran. Dihapus pelajaran-pelajaran balaghah yang memang diambil untuk mentadaburi Quran gitu. Sehingga sekarang pelajaran balaghahnya belajar tentang bulan, ada balaghahnya itu apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi gimana? Habis ini kita mau membuat ini les bahasa Arab gitu ya, privat bahasa Arab. Ini dijauhi sehingga hari ini persis
Orang ngomong bahasa Arab fusha itu diketawain. Kayak kita ngetawain orang yang bicara dengan bahasa baku. Saya tadi melihat ada seseorang gitu. Kalau gitu. Aneh. Di sana juga demikian. Ada orang yang bicara dengan bahasa fusha diketawain. Saya pernah waktu berangkat dari Kairo ke Kafr Sheikh. 5 jam naik bus nggak ada macet. 5 jam itu. Dari Kairo ke Kafr Sheikh 5 jam. Di tengah jalan teman saya di bus itu disamperin sama anak kecil orang Mesir. Karena melihat kita tuh asing, kita dipanggil Sunggoku. Sunggoku gitu. Gak tahu tuh dari mana itu. Akhirnya anak kecil datang. Di sebelah saya, ini teman saya. Akhirnya nanya, ya ismak ya am itu paman, wahai paman. Ismak itu masmuk. Ismak gitu. Siapa namamu gitu. Amil kaifahaluk itu jadi izayyak amil jauh kan? Kaifahaluk bagaimana kabarmu? Bahasa amianya amil izayyak habibi. Jauh kaifahaluk dengan izayyak dan seterusnya. Akhirnya ditanya, ya ismak wahai paman, kata anak kecil orang Mesir nih. Orangnya begitu-begitu, kalau anak kecil kita nggak berani. Kalau anak kecil orang Mesir memang begitu. Nanya, sebagai ya siapa namamu wahai paman gitu kan. Dijawab sama teman saya, Ismi Isa Islami. Teman saya Isa Islami. Isa Islami. Kemudian ngobrol pakai bahasa Arab. Anak kecil tuh marah, Pak. Saya bilang, culangung nih orang marah. Belum ada anak kecil di Indonesia marah ke orang dewasa. Apalagi marah ke orang yang gak dikenal gitu. Bisa-bisanya nih orang marah ke teman saya. Ternyata marahnya bikin orang-orang yang di belakangnya, orang-orang Mesir itu ketawa, Pak. Saya juga ikut ketawa. Karena pas saat ngobrol, si anak itu ngomong bahasanya bahasa Amiyah. Teman saya bahasa Fushah. Kata si anak itu, dia nggak ngerti bahasa Fushah. Bahasa Al-Quran nggak ngerti. Anak itu bilang apa? Ya, ditekelem bil Arabiyah ya. Wahai paman, bicara dong pakai bahasa Arab katanya. Loh, ini bahasa Arab, saya pakai bahasa apa lagi saya bilang. Ini bahasa Arab gitu. Ya, mش fahim itu la afham. Aku nggak ngerti. Bicara pakai bahasa Arab, kata anak kecil itu ke teman saya. Dalam hati saya, wah teman saya dari tadi ngomong pakai bahasa Arab disuruh bicara pakai bahasa Arab, gawur saya bilang. Bahasa Arab ya, bahasa Arab. Jangan pakai bahasa lain. Iya saya dari tadi pakai bahasa Arab kata. Itu orang-orang di bus itu yang di belakang pada ketawa gitu. Ya Allah ini anak kecil gitu kan. Nggak tahu bahasa Arab tuh sama bahasa Quran sama, nggak tahu dia. Taunya bahasa Arab, bahasa Amiyah gitu. Dan ternyata memang itu sudah menjadi rancangan Yahudi. Bagaimana orang-orang Arab itu menjauhi bahasa Arabnya untuk mencabut rasa mereka saat membaca Al-Quran. Gitu teman-teman. Sekarang orang-orang Arab baca Quran banyak yang gak langsung paham. Padahal mereka bahasanya, tapi mereka gak paham. Karena mereka gak belajar dengan benar secara pikiran dan aplikasinya tentang bahasa Arab itu sendiri. Jadi orang Arab baca Quran kagak ngerti. Wah gimana kita? Gitu kan. Gimana kita Pak? Padahal Allah kasih ini setebal apa sih Pak sampai kita nggak selesai-selesai bacanya gitu. Setebal apa Pak? Ekonomi, brevet 10 kitab habis. Apalagi kedokteran, brevet sekian kitab habis. Arsitek sekian kitab habis. Quran, ntar dulu. Quran mah ntar dulu. Gitu kita nih. Makanya ini yang dirancang sama orang Yahudi, Islam nggak kenal dengan bahasa Qurannya. Selama mereka nggak kenal dengan bahasa Qurannya, nggak ada kemenangan untuk kaum muslimin. Itu kenapa akhirnya Allah memilih Jazirah Arab sebagai tempat turun wahyu terakhirnya. Ada isyarat kita harus mempelajari bahasa Quran, bahasa peradaban. Maka kalau kaum muslimin kembali lagi kepada bahasa Arabnya, dia sedang menuju kepada peradabannya. Karena mustahil generasi Islam bisa mengembalikan peradaban tanpa bahasa Arab, itu mustahil. Gitu. Nah, kemudian setelahnya menghapus pelajaran tauhid. Akhirnya
di Palestina itu Pak, dari tingkat SD, SMP, SMA, itu dicekokinnya tentang pelajaran keyakinan-keyakinan Yahudi. Gitu. Bahkan mereka disibuki untuk mempelajari sejarah kunonya Yahudi. Disibuki untuk mempelajari itu agar lupa dengan pelajaran sirah nabawiyah, khulafaur rasyidin, sahabat-sahabat Rasul, peradaban Islam. Itu udah by design. Gitu. Nah, kemudian dijauhi juga tentang tema kepemimpinan. Dijauhi juga dengan tema kepemimpinan. Bahkan kalimatnya mereka menjauhi bangsa Arab. Kalau sudah muncul para pemimpin-pemimpin yang benar, itu bahkan dibuat makar untuk tidak jadi atau digagalkan orang-orang seperti itu. Kemudian mengotak-atik sirah nabawiyah, kemudian mengotak-atik sejarah dan peradaban Islam, dijauhin. Merusak persatuannya, menghilangkan zakat, melupakan Al-Quds. Gitu, tuh. Jadi ringkasnya kalimatul akhir, kata Dr. Majid Irsan Kilani ini, kalimat penutup dari saya bahwa Yahudi itu sedang membidik akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah itu kan karakter, prinsip Muslim. Kalau prinsip diganggu, sudah. Orang hidup tanpa ada prinsip itu gimana gitu. Berbeda ketika keluarga punya prinsip dengan keluarga yang tidak punya prinsip. Akhirnya seperti buih di lautan. Angin ke sini ikut, angin ke sana ikut. Tapi beda orang punya prinsip gitu. Orang kalau udah punya prinsip luar biasa. Gitu. Tapi ketika orang tidak memiliki prinsip, itu yang mudah untuk dijerumuskan. Tapi itu sedikit mukadimah, singkat cerita satu kitab selesai. Gitu. Ringkasannya ringkasan, gitu. Banyak ulama tuh modelnya begitu, sudah meringkas satu kitab, diringkas lagi ringkasan itu Pak. Gitu. Kalau kita makan 3 kali tuh, ringkasan, gitu. Jadi satu kitab selesai, setidaknya kita tahu nih apa yang diplanningkan sama orang-orang Yahudi. Salah satu caranya nih Pak, mereka itu membuat kurikulum tebelnya bukan main. Dibuat sengaja kurikulum itu tebel. Buku-buku kurikulum orang-orang Palestina, Gaza dan seterusnya. Tapi Gaza itu sulit masuk. Cuman sudah ada di planning. Bukunya tebel-tebel, tulisannya kecil-kecil. Jadi ngebuat orang kagak doyan sama ilmu gitu. Karena udah ngeliat kurikulumnya dicetaknya seperti itu. Tebel-tebel, jadi saya ingat dulu, dulu buku IPA saya itu tebel, pang tebel Pak. Terus tulisannya kecil-kecil. Sengaja dibuat pusing dengan hal-hal seperti itu. Dan sengaja dihadirkan kitab-kitab yang memang isinya tebel, sulit dibaca, sekalipun dibaca faidahnya sedikit. Itu mereka desainnya seperti itu, gitu Pak. Nah maka artinya kita harus mengembalikan kurikulum kaum muslimin yang belajar itu tuntas satu kitab. Gitu. Jadi kita nggak selama 40 tahun kita belajarnya fikih ibadah lagi. Kapan fikih siasat syariahnya? Kapan fikih muamalahnya? Jinayatnya? Dan seterusnya. Itu harus kita hadirkan Pak. Jadi artinya tolong pikirkan posku dan seterusnya, kita nih buat satu majelis memang belajar Islam tuntas. Generasi kita belajar Islam harus tuntas. Itu PR kita setelah itikaf ini, kita tunggu. Apa yang akan kita hadirkan insya Allah setelah itikaf. Gitu. DKM, oh iya DKM. Belajar tuntas, nanti logonya ingin belajar Islam dengan tuntas, gitu. Datang ke Masjid Al-Fatih. Gitu. Tuntas itu harus kita hadirkan generasi yang tuntas belajar Islam ya, gitu. Kita masuk ke kitab yang kedua tentang sebenarnya pernah kita bahas ini, cuman kita ulang saja. Insya Allah tema-tema kita mungkin tema-tema peradaban gitu Pak, insya Allah ta'ala. Kitab ini ditulis oleh ulama kita di Sanbas. Di mana itu Sanbas? Kalimantan Barat, Borneo. Kalimantan ini tempat Ustadz Kohar nih. Kayaknya cicitnya nih kayaknya Ustadz Kohar. Namanya Syekh Basyumi Imron. Buku ini tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu berarti udah 96 tahun usia kitab ini.
Berarti kalau sekarang usia kitab ini 97 tahun. Ditulis sama ulama di Kalimantan. Beliau bertanya, bukankah Allah berfirman bahwasanya walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, hanya milik Allah lah kemuliaan itu, dan milik Rasulnya dan milik hamba-hambanya yang beriman. Gitu. Kemudian ayat yang kedua, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi kewajiban bagi kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Kata Syekh Basyumi Imron, dari dua ayat ini, kenapa kita nggak melihat kemuliaan itu ada pada diri kami kaum muslimin? Khususnya di Melayu, penjajah demi penjajah terus berdatangan. Kemudian mana Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Tapi mana sampai hari ini kita sudah beriman tapi tidak muncul pertolongan, kemuliaan, kita terus dijajah dan seterusnya. Nah, akhirnya beliau bertanya tentang hal tersebut. Pertanyaan yang ketiga, bisa enggak gitu, kita ini mengikuti pola Amerika, di sini disebutnya ya, orang-orang Barat, Amerika, Belanda dan seterusnya, bisa enggak kita ikutin pola mereka dengan tetap menjaga agama kita agar kita juga bisa maju seperti majunya mereka. Pertanyaannya begitu, bisa nggak sih kita ikutin pola mereka, tapi tetap dengan menjaga agama kita. Mereka maju sehingga kita juga bisa maju. Gitu. Nah akhirnya jawabannya ditulis oleh Syakib Arsalan. Syakib Arsalan ini usia hidupnya 77 tahun. Berapa Pak? 77 tahun. Ini masih aman nih Pak nih? Pesmol nih luar biasa nih tenaganya Pesmol. Masya Allah, luar biasa dah. Nah, akhir wasiatnya sebelum wafat, saat dia sakaratul maut, Syakib Arsalan orang Libanon. Dia julukannya min ulama qalami wasaifi. Ulama pena dan ulama pedang. Artinya dia tidak hanya menulis ilmu, tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi berjihad. Luar biasa. Nah, di akhir usianya, di sakaratul mautnya, ia dijenguk oleh salah satu muridnya. Kemudian kata muridnya yang mewasiatkan ini, Syakib Arsalan meminta kepadaku untuk mengambil wasiat ini gitu. Kemudian kata muridnya, ya Syekh, insya Allah engkau akan sembuh dan engkau akan sehat lagi gitu. Kata Syakib Arsalan, enggak, saya mau mewasiatkan satu hal, janjilah kepadaku engkau akan menukilkannya kepada umat Islam. Terus kata muridnya, ya Syekh engkau akan sehat. Kata Syakib Arsalan, enggak, janjilah sama saya engkau mau menukilkan wasiatku ini kepada umat Islam. Kemudian kata muridnya, kalau gitu apa ya Syekh? Kata Syakib Arsalan, janji dulu. Kau akan menukilkan wasiat ini kepada umat Islam. Akhirnya kata muridnya, iya saya janji. Kemudian kalimat terakhirnya, usikum bi Palestin. Aku wasiatkan kepadamu tentang Palestina. Beliau wafat tahun 1946. Itu wafatnya. Berarti keadaan Palestina itu memang sudah seperti apa gitu. Sudah mulai masuk orang-orang Yahudi, sudah mulai tiba-tiba ngambil ladang orang-orang Palestina, merebut rumah orang Palestina dan seterusnya. Beliau sudah melihat orang Libanon, sudah melihat peristiwa-peristiwa itu dan kalimat akhirnya, aku wasiatkan kau tentang Palestina. Minta disampaikan wasiat ini kepada umat Islam. Gitu. Ini 1946 Pak gitu. Ada yang udah hidup, ada yang udah lahir. Nah singkat cerita, ada seorang ulama Husain Tamim, beliau
menuliskan muqaddimah, memberikan muqaddimah saja. Beliau memulai muqaddimahnya dengan surat Ali Imran ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh." Jika kalian itu terkena korhon, korhon itu luka-luka dari peperangan. Maka sesungguhnya kaum sebelum kalian pun pernah mendapatkan korhon. Gitu. Kalau hari ini kalian sedang babak belur, maka umat-umat sebelum kalian pun pernah merasakan babak belur dalam peperangan itu. Kemudian Allah berfirman, "Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Kata Allah, itulah hari-hari yang kami putar, bergilir di antara manusia-manusia. Jadi menang kalah sengaja. Allah hadirkan sunnah kauniyah seperti itu, kadang menang kadang kalah. Itu sudah menjadi sunnatullah yang Allah buat untuk semua manusia, hamba-hambanya. Tujuannya apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu. Agar Allah itu mengetahui siapa di antara kita yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada. Agar Allah juga mengambil di antara kalian para syahid. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah sangat tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Jadi artinya apa, Pak? Menang kalah itu sudah menjadi sunnatullah. Tapi ada tujuan di balik itu. Allah ingin melihat siapa yang beriman di antara kita. Dan yang kedua tujuannya agar Allah memilih siapa di antara kita yang akan Allah jadikan syahid. Keutamaan syahid itu kan satu tetesan darahnya mengampunkan semua dosanya. Masuk surga tanpa hisab kecuali hutang. Kemudian dinikahkan dengan 72 bidadari. Gitu, orang syahid. Dan saat ditusuk pakai tombak, tusukannya itu enggak memberikan rasa sakit kepada orang yang syahid. Gitu. Nah, kemudian beliau memberikan beberapa sebab tentang runtuhnya umat Islam saat itu. Berarti kan ini pembahasan 96 tahun lamanya nih, Pak. Nah, Hussein Tamimi mengatakan salah satu sebab terbesarnya ada 4. Yang pertama, munculnya gerakan menghancurkan Islam dari dalam. Kaum liberal. Kemudian nasionalisme dan seterusnya. Itu gerakan-gerakan menghancurkan Islam dari dalam sendiri. Ordal, ada orang dalam nih gitu. Orang dalam, musuh dalam selimut. Malik Faisal yang waktu itu khutbah Jumat sudah menyerukan jihad kepada masyarakat Arab pergi ke Palestina. Tapi sebelum itu terjadi, keponakannya pulang dari Mamarika. Mamarika ibu linggis. Amerika dan Inggris maksudnya. Pulang didoktrin ngebunuh Raja Faisal, kemudian ditembak. Setelah sholat ditembak. Gitu. Dibunuh sama ordal. Orang dalam. Padahal khutbah Jumat sebelumnya dia sudah menyerukan wajib jihad masyarakat Arab ke Palestina membela kaum muslimin di sana dari perang bersama Yahudi. Tapi akhirnya dibunuh Malik Faisal itu. Nah, akhirnya adanya gerakan menghancurkan Islam dari dalam itu menjadi salah satu sebab utama di zaman itu, mungkin sampai sekarang, tentang runtuhnya Islam. Sengaja nasionalisme, liberal dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menghadirkan golongan yang fanatik kepada kelompoknya dan memusuhi golongan lain. Jadi tema-tema fanatik itu apa sih bahasanya? Itu udah jebakan yang mereka buat, fanatik. Asobiyah. Taklid buta. Ya itu. Hizbi, tahazub dan seterusnya. Itu sengaja dihadirkan, ini menjadi sebab utama tentang runtuhnya umat Islam. Nih Pak, saya baca sejarahnya Abu Bakar, luar biasa. Tema kebebasan. Sampai di zaman Abu Bakar itu Pak, orang gak diwajibkan, gak dihukum orang yang sholat 5 waktu. Ini tapi ini gak dipotong ya pembahasan ini gitu. Abu Bakar itu
nggak marah kepada kaum muslimin yang hidup di zamannya ketika mereka tidak sholat berjamaah di masjid. Abu Bakar membolehkan, silakan sholat di masjid, silakan sholat di rumah. Gitu. Di zaman Abu Bakar. Temanya apa sih? Temanya adalah memang akhirnya hari ini para ulama berbeda dua pendapat. Ada dua pendapat tentang hukum sholat 5 waktu di masjid. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian lagi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Di zaman Abu Bakar, saking memberikan kebebasan menerima pendapat, itu tidak dihukum orang-orang yang tidak sholat di masjid, sholat 5 waktunya di masjid tidak dihukum gitu. Karena Abu Bakar mengatakan yang sholat di masjid itu afdoliyah. Hanya menyebutkan tentang keutamaan bahwasanya bisa di 25 kali lipat atau 27 kali lipat. Yang tidak sholat berjamaah 5 waktu di masjid tidak masalah gitu. Tapi disarankan di masjid. Artinya apa Pak? Bahas tentang fanatik itu gini. Dalam satu masalah itu kan ada dua pendapat. Tentang wajib sholat di masjid. Yang kedua sunnah muakkadah di masjid. Kebebasan pendapat itu, ya wes silahkan, ada dua pendapat. Boleh, saya tetap menganjurkan A, tapi mangga kalau mau ngambil yang pendapat kedua. Itu diperbolehkan, masih dalam koridor syariat Islam. Kalau udah perbedaannya tidak ada pendapat ulama di sana, ya kagak ada toleransi di situ. Seperti tidak adanya toleransi saat sebagian kaum muslimin mulai murtad di zaman Abu Bakar karena tidak mau bayar zakat, diperangi gitu. Nah jadi artinya apa teman-teman? Satu masalah, kemudian ada beberapa pendapat, fanatik itu memaksa semua orang melakukan satu pendapat. Padahal ulama yang disepakati kan 4. Dari satu masalah ada 2 pendapat atau ada 3 pendapat. Fanatik itu adalah saat kita tutup semua pendapat itu, kemudian kita paksakan semua orang untuk mengambil satu pendapat yang menurut kita itu benar. Nah itu fanatik seperti itu Pak. Tidak open mindset dan seterusnya. Hari ini akhirnya kan mazhab di Indonesia kebanyakan Syafi'i. Kemudian di Maroko Maliki mazhabnya. Kemudian di Turki Hanafi. Di Mesir, Saudi Hambali. Gitu. Artinya itulah kalimat bahwasanya Islam itu solihun likulli makanin wa zaman. Islam itu sesuai setiap waktu kapanpun dan di tempat manapun. Islam itu seperti itu. Maka mereka saya dapat berita teman-teman bahwa di Turki atau di negeri Eropa misalnya, mereka kalau mempraktekkan mazhab Syafi'i di sana, kewalahan luar biasa gitu. Apakah kita sebut, oh mereka Hanafi, wah dosa semua tuh karena hadis-hadisnya lemah dan apakah kita bilang begitu? Gitu. Kan kagak juga. Nah, akhirnya itulah tentang fanatik. Saat di satu masalah ada beberapa pendapat, sok mangga. Open mindset gitu. Saya mengambil pendapat ini, saya mengambil pendapat ini karena begini-begini alasannya dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya mengurung dakwah ini di balik tembok masjid saja. Sehingga hanya menjadi ibadah fardi-fardi. Itu sebab keruntuhan kaum muslimin. Dakwah Islam itu hanya dibuat di dalam masjid saja. Tidak berbicara di lapangan dan seterusnya. Maka artinya apa? Syariat harus bicara di semua lini. Maka artinya misalnya gimana? Sebenarnya ketika kita diskusi, saya waktu itu pernah diskusi dengan Pak RT ya, bukan Pak RT sini di rumah saya tentang tema konsep zakat saja. Ini gimana Pak Ustadz ya? Tetangga-tetangga kita ini butuh ini dan seterusnya. Ya udah Pak, pakai konsep zakat aja. Gimana tuh Pak? Ambil dari orang kaya di antara kalian, dikembalikan ke orang-orang yang membutuhkan di antara kalian. Bikin satu RT, ada baitul mal atau hal-hal yang seperti itu. Kemudian siapa orang-orang yang memiliki lebihan gaji? Bisa nggak mereka komitmen sebulannya
20.000, 50.000 dan seterusnya. Kalau ada 100 kakak yang punya gaji tetap itu 60 kakak atau 50 kakak, kemudian konsisten komitmen setiap bulan itu 50.000 atau 100.000, maka sudah terkumpul berapa setiap bulannya? Maka setiap bulannya orang-orang yang membutuhkan di sana dapat sembako. Kalau itu yang terjadi, tingkat kriminal itu akan menurun. Itu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa tingkat kriminal itu besar? Karena zakat tidak diamalkan secara syariatnya. Tidak ada itu. Nah, kira 3 menit lagi nih, 3 menit lagi. Kemudian yang keempat adalah keterbelakangannya kaum muslimin di tema teknologi. Itu beliau menyebutkan bahwasanya ini pun salah satu sebab kemundurannya kaum muslimin, itu lemahnya mereka di tema teknologi. Nah, kita masuk ke jawabannya Syakib Arsalan. Kalau tadi masih mukadimah. Tadi masih mukadimah. Kita masuk ke jawabannya Syakib Arsalan. Beliau mengatakan bahwa kelemahan dan kemunduran ini bukan hanya sedang menyerang masyarakat muslim di Melayu saja. Melainkan ini sudah secara umum di dunia Islam. Kemunduran, keruntuhan, kejatuhan di tahun itu sudah umum ke semua. Lantas bagaimana di tahun kita nih Pak gitu. Udah 96 tahun nih kalimat ini dikeluarkan itu. Kemudian beliau menyebutkan intinya tentang kita harus mengetahui terlebih dahulu sebab generasi awal kita itu bangkit dan hebat. Barulah saat kita mempelajari itu, kita lihat generasi Islam kita hari ini, mana poin-poin itu apakah masih ada pada diri kaum muslimin saat ini atau sudah tidak ada. Masih aman Pak? Aduh, Masya Allah. Nih, bentar lagi 2 menit lagi nih Pak nih. Husnul khotimah, 2 menit lagi. Aduh, emang berat ya syariat Islam nih gitu ya. Ada aja godaan nih gitu. Semangat Pak ya. Nah, kita harus cari dulu sebab kebangkitan generasi awal itu apa. Kemudian kita lihat generasi kita ini mana sebab-sebab kebangkitan itu masih adakah hari ini atau tidak ada. Yang pertama kata Syakib Arsalan adalah memurnikan ajaran Allah dan Rasulnya, tanda kurung kembali ke asolah Islam. Harus kita kembali ke asolahnya gitu. Kemurnian syariat Islam. Rasul bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadhtum adhnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian mulai jual beli dengan al-'inah, jual beli al-'inah. Penafsirannya banyak. Ada riba. Yang kedua, ya jual beli 'inah. Dia ngejual itu kemudian dibeli lagi sama dia, ini ada orang, dia baru ngejual terus dibeli lagi dengan tujuan mengambil duit. Itu ada penjelasannya dalam fikih muamalah panjang lagi. Artinya jika kalian mulai jual beli dengan jual beli riba atau jual beli al-'inah atau transaksi jual beli yang salah gitu. Kemudian kalian mengambil ekor-ekor sapi. Maksudnya apa? Tema dunia, sibuknya dengan hewan ternak kalian. Kemudian kalian lebih meredoi sawah ladang kalian. Kemudian kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan mengirimkan kepada kalian zullan, kehinaan yang tidak akan Allah cabut kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Gitu. Sehingga rumus pertama itu kita harus kembali ke asalah Islam. Kembali kepada kemurnian Islam. Kalimat penutup. Kan kita tahu ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya dunia ini punya 5 fase. Fase kenabian, fase khulafa ar-rasyidin, kepemimpinan di atas kenabian. Kemudian raja yang diktator, raja yang menggigit gitu.
timbul tenggelam raja yang adil, raja yang zalim dan seterusnya. Kemudian kalimat yang kelima ini akan ada kepemimpinan di atas manhaj kenabian. Jadi kalimat yang kelima persis dengan kalimat yang kedua. Kalimat kedua itu generasi sahabat. Kalimat yang kelima, fase yang kelima kata Rasul, kalimatnya adalah kalimat generasi sahabat. Artinya apa, Pak? Syekh Albani, Ahlul Hadis mengatakan kita tuh berada di fase 4 mau masuk fase kelima. Gitu. Kita ada di ujung fase keempat, di depan kita ada kebangkitan. Tapi yang harus kita pahami, kalimat Rasul itu di depan ada kebangkitan Islam. Tapi kalimatnya seperti generasi sahabat. Artinya apa, Pak? Kembalikan agama kita ini ke pemahaman para sahabat. Itu yang harus kita pegang. Karena di depan kebangkitan itu hanya Allah akan berikan pada generasi yang manhajnya persis seperti manhaj para sahabat dalam beragama. Gitu. Maka apapun yang kita lakukan pastikan itu ada dan dilakukan pada generasi sahabat. Gitu. Karena di depan kita kalimatnya kebangkitan seperti generasi sahabat. Maka ini arti dari kembali ke asalah Islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah khair.